ada beberapa catatan penting yang menjadi bukti bahwa birokrasi kita berjalan di tempat. Dan itu bukan salah PNS yang bekerja di birokrasi. Itu persoalan gaya kepemimpinan. Bagaimana manajemen birokrasi yang dibangun oleh seorang pemimpin. Ya, salam sejahtera sahabat akar rumput. Jumpa lagi bersama kami, dan kali ini kami akan mengulas hal-hal yang berkaitan dengan isu Pilkada Ngada 2020. Seperti kita ketahui bersama bahwa 9 Desember itu sudah semakin dekat. Deadline waktu bagi kita masyarakat untuk menimbang-nimbang calon mana yang kita jagokan dan yang akan kita pilih di tanggal 9 Desember nanti sudah semakin dekat, sudah semakin mepet. Nah, yang menarik di sini adalah beberapa hari terakhir ini ada yang mengatakan bahwa masa jabatan kepala daerah atau bupati dan wakil bupati terpilih hasil Pilkada 2020 sangat-sangat mepet. Sekitar 3 tahunan. Nah, dalam deadline waktu yang singkat ini ada juga yang mau membentuk opini publik bahwa yang lebih mampu atau lebih siap memimpin Ngada ke depan adalah petahana karena tidak butuh penyesuaian dan sebagainya. Nah, ini adalah perspektif. Bisa benar menurut seseorang, tetapi bisa salah menurut pihak yang lain. Nah, bicara tentang proses pembangunan di masa yang akan datang, itu tidak terlepas dari hasil-hasil atau capaian pembangunan pada periode sebelumnya. Keberhasilan atau kegagalan pada periode sebelumnya merupakan dasar atau acuan bagi pemerintah daerah di masa yang akan datang. Apa yang akan dibuat di masa yang akan datang tidak terlepas dari hasil-hasil pembangunan pada periode sebelumnya. Makanya kita kenal dengan istilah rencana pembangunan jangka pendek, jangka menengah, dan rencana pembangunan jangka panjang. Nah, kembali lagi pada masa jabatan yang katanya hanya 3 tahun. Berbicara tentang masa jabatan yang begitu sempit, maka ada hal yang sangat penting yang mesti kita ketahui. Capaian-capaian pembangunan tidak terlepas dari peran birokrasi. Karena birokrasi merupakan motor penggerak proses pembangunan itu sendiri. Bila birokrasi ini rusak, birokrasinya macet, maka bisa dipastikan bahwa program-program pembangunan itu bisa tidak efektif dan tidak efisien, sehingga hasil-hasil bisa dipastikan sulit untuk tercapai. Di periode sebelumnya, sampai sejauh ini kita sulit untuk mengukur sejauh mana keberhasilan pembangunan itu sendiri. Ada 7 agenda pokok yang menjadi misi bupati dan wakil bupati terpilih pada tahun 2016 kemarin. Nah, ke-7 agenda besar ini sampai sejauh ini kita sulit untuk melihat apakah sudah berhasil atau belum. Ini adalah soalnya. Kesulitan-kesulitan kita untuk mengukur ketercapaian pembangunan pada periode sebelumnya tidak terlepas dari peran birokrasi itu sendiri. Bila sejak awal pemerintah benar-benar menyelenggarakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, profesional, saya berpikir masyarakat tidak akan kesulitan untuk melihat hasil-hasil pembangunan yang sudah dicapai. Dengan demikian, sekali lagi ingin saya katakan bahwa birokrasi adalah motor penggerak bagi proses pembangunan itu sendiri. Saya ambil contoh, katakan saja misalnya bupati ingin menggenjot sektor pertanian, lalu salah menempatkan orang pada dinas pertanian.
maka bisa dipastikan visi dan misi yang baik tersebut sulit untuk terjawab. Begitu pula dengan pengelolaan keuangan, soal akuntabilitas, transparansi, efektivitas. Ini kalau tidak di-manage dengan baik, akan sulit mewujudkan misi-misi yang sudah direncanakan sebelumnya. Dan birokrasi itu sendiri dapat efektif tergantung dari berbagai aspek. Salah satunya adalah gaya kepemimpinan itu sendiri. Itu yang jauh lebih penting. Karena birokrasi tidak bisa terlepas dari intervensi seorang pimpinan. Maka kalau berbicara tentang hal apa yang penting bagi Ngada ke depan, apalagi masa jabatan bupati, wakil bupati hanya 3 tahun, bagi saya yang paling penting adalah memperbaiki motor penggerak, mesin penggerak, yaitu birokrasi. Menata birokrasi, reformasi birokrasi itu yang menjadi hal yang paling penting saat ini. Kenapa itu menjadi hal yang paling penting? Karena saat ini birokrasi kita sedang bermasalah. Tadi saya katakan bahwa apa yang akan dibuat di masa yang akan datang tergantung dari kondisi saat ini, capaian saat ini. Nah, sekarang kita menghadapi performa birokrasi yang jauh dari harapan publik. Ada beberapa catatan penting yang menjadi bukti bahwa birokrasi kita berjalan di tempat. Dan itu bukan salah PNS yang bekerja di birokrasi. Itu persoalan gaya kepemimpinan. Bagaimana manajemen birokrasi yang dibangun oleh seorang pemimpin. Beberapa bukti yang bisa saya sebutkan di sini adalah: pertama, persoalan transparansi. Kita ketahui bersama bahwa sampai dengan saat ini akses informasi bagi publik terkait dengan pengelolaan keuangan daerah sangat-sangat terbatas. Kita hanya disuguhkan melalui data-data, tetapi sifatnya hanya ringkasan APBD. Sementara kita tidak pernah tahu bagaimana program tahunan di tahun 2016, 2017, 2018, 2019, dan di 2021. Program-program penjabaran dari misi bupati terpilih pada periode sebelumnya sepertinya sebuah rahasia. Sulit untuk kita ketahui. Ini karena persoalan akses informasi yang terbatas. Tidak adanya transparansi publik. Untuk itu, masyarakat tidak pernah tahu standar-standar apa yang dipakai pada setiap program untuk mengukur tingkat keberhasilannya. Anggaran untuk berbagai program tahunan itu hanya menjadi konsumsi elit, sementara nilainya miliaran rupiah, dan perlu yang namanya kontrol publik. Karena tidak adanya transparansi, hal ini bisa memungkinkan seorang bupati untuk sekedar atau sebatas melakukan klaim-klaim keberhasilan. Padahal masyarakat memiliki kecerdasan untuk menilai sendiri jika data itu diberikan, jika ada transparansi. Bukti kedua, soal penempatan jabatan struktural. Sampai dengan saat ini kita ketahui bersama bahwa beberapa lembaga atau dinas justru dipimpin oleh orang-orang yang secara keilmuan, secara basic keilmuan tidak relevan. Artinya the right man in the other place. Benar bahwa mereka cerdas tetapi tidak tepat untuk membidangi hal-hal tertentu yang tidak relevan dengan basic keilmuan pejabat pada dinas-dinas tertentu. Sebut saja di bagian keuangan dipimpin oleh seorang yang basicnya itu sarjana hukum. Ini sesuatu di luar akal sehat. Bagaimana kita bisa menilai bahwa itu sudah profesional dan proporsional kalau sudah salah menempatkan orang? Lalu kemudian ada pejabat yang sudah terindikasi bermasalah, kemudian masih dipertahankan. Nah, ini ada persoalan etika birokrasi
yang tidak dijaga oleh seorang pemimpin. Kemudian ada beberapa dinas, kemudian beberapa kelurahan yang sampai dengan saat ini masih dijabat oleh seorang PLT. Pejabat PLT memiliki wewenang yang jelas-jelas jauh terbatas, sehingga tidak bisa memutuskan hal-hal yang sifatnya penting dan urgen. Ini yang menyebabkan kinerja birokrasi menjadi tidak efektif. Bukti ketiga berkaitan dengan akuntabilitas publik. Sejauh ini tidak ada instrumen pertanggungjawaban publik terhadap capaian-capaian pembangunan, termasuk unsur pembiayaan. Intinya masyarakat cukup tahu bahwa anggarannya terserap, sementara instrumen pertanggungjawaban publik tidak ada. Kita tidak menemukan itu. Akibat alat kontrol yang tidak disiapkan oleh Pemda, masyarakat akhirnya menilai dengan cara yang begitu liar karena tanpa ada alat kontrol. Itu persoalan akuntabilitas. Sepertinya akuntabilitas publik yang dibangun saat ini hanya bersifat vertikal. Pertanggungjawaban ke atas, yang penting buat laporan administrasi, lapor ke atas bahwa dana terserap dan sebagainya. Tetapi akuntabilitas horizontal, bagaimana pertanggungjawaban bupati terhadap masyarakat, sangat-sangat lemah. Padahal itu yang paling penting. Yang keempat, persoalan korupsi. Bukti keempat, persoalan korupsi. Ini tidak bisa kita pungkiri. Setelah kemarin ditetapkannya Kepala Dinas PUPR sebagai tersangka bersama dengan seorang yang lain dalam kasus korupsi. Pada konten yang berikut saya akan mengulas bagaimana posisi DPRD dan Bupati dalam kasus yang menjerat Kepala Dinas PUPR, serta bagaimana hal tersebut menjadi contoh dalam mengungkapkan kasus Gor Bolobobo. Tidak bisa yang tangkap hanya orang-orang kecil, hanya pejabat-pejabat kecil. Saya akan mengulas itu secara normatif, bagaimana hubungan kepala dinas dengan bupati dan DPRD. Tetapi kali ini kita hanya membatasi soal bagaimana hal yang paling penting bagi Ngada ke depan. Dan menurut saya yang sangat penting adalah bagaimana menata ulang birokrasi, reformasi birokrasi, manajemen birokrasi. Itu hal yang paling penting sebelum omong bagaimana pariwisata, bagaimana pertanian, bagaimana kelautan, bagaimana pemberdayaan masyarakat. Birokrasi kita lagi sakit, birokrasi kita lagi tidak sehat, birokrasi kita lagi macet. Dan untuk itu prioritas pembangunan untuk 3 tahun mendatang adalah penataan birokrasi. Dan itu tidak sembarang. Harus pemimpin yang benar-benar punya integritas, kapabilitas, punya kemampuan untuk memanage organisasi yang besar ini, serta punya jiwa dan keterpanggilan untuk peka terhadap hak-hak rakyat. Tidak asal manis di bibir, tetapi menerapkan manajemen asal semua nyaman dalam birokrasi, lalu rakyat jadi korban. Tidak bisa. Ada banyak pengaduan yang saya terima terkait dengan pengelolaan birokrasi. Ada yang datangnya dari guru, ada yang datangnya dari tenaga medis, ada yang datangnya dari masyarakat. Ada hal penting dari semua keluhan-keluhan masyarakat, yaitu persoalan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalitas manajemen birokrasi. Saya sudahi dulu konten saya kali ini. Bagi yang berkenan, suka dengan ulasan-ulasan kami, jangan lupa sertakan subscribe. Dan yang kurang puas silakan sertakan komentarnya. Terima kasih. Salam akar rumput.